total kerugian keuangan negara adalah sekitar 300,003 triliun. Seminggu ke depan, sama harapan dalam seminggu ke depan sudah dilimpahkan ke pengadilan. Ini kan kejahatan koperasi, Kalau namanya kejahatan koperasi, itu selalu beririsan atau bersinggungan itu dengan yang namanya kejahatan kera putih. Kalau ada kejahatan koperasi yang bisa dikatakan memberikan potensi kerugian yang sangat ekstrim, maka perusahaan tersebut bisa dilakukan pembubaran. Kasihan bangsa kita, alamnya dirusak, rakyatnya menderita, mereka pesta pora. Kemarin, Kejaksaan Agung baru saja menggelar konferensi pers terkait kerugian negara dalam kasus mega korupsi PT Timah sepanjang periode 2015 sampai 2022. Dan siapa sangka, jika kerugian negara yang semula diperkirakan sebesar 271 triliun, namun setelah dilakukan audit oleh lembaga independen, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebut jika kerugian negara atas kejahatan tindak korupsi PT Timah mencapai 300 triliun rupiah. Selain mengungkap kerugian negara, pemimpin Kejagung itu juga mengungkap jika dalam waktu dekat para tersangka kasus korupsi PT Timah akan segera digiring ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lantas, apa kata pendiri Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus terkait hal tersebut? Pak Jaksa Agung sama Pak. Wah. Di depan Pak. Adalah penyerahan hasil perhitungan kerugian negara untuk perkara Timah. Perkara Timah ini hasil perhitungannya cukup lumayan fantastis. Yang semula kita perkirakan 271 dan ini adalah mencapai sekitar 300 T. Dan pada hari ini kami menyerahkan laporan audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagai tindak lanjut atas permintaan penyidik untuk melakukan audit perhitungan kerugian negara perkara, sekali lagi perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah. Total kerugian keuangan negara adalah sekitar 300,003 triliun. Keraguan publik yang menyebut bahwa angka ini seperti diragukan menjadi bisa terbantahkan. Kami sekali lagi bangga kepada BPKP yang mumpuni meneruskan apa yang dipikirkan oleh aparat penyidik Kejaksaan Agung bersama dengan apa yang dihitung oleh ahli lingkungan dari UI itu ternyata benar, luar biasa. Kejaksaan Agung berkonsolidasi dengan APIP-nya pemerintah itu benar melakukan penyidikan ini dengan sempurna. Memang ada konsekuensi dan konsekuensi ini menurut kami cukup berat. Ini luar biasa BPKP. Setelah mereka diminta oleh kejaksaan untuk menghitung, BPKP membuat formulasi yang tepat, kuat, menghasilkan hitungan lebih besar daripada penghitungan sementara dari kejaksaan. Ini konsekuensinya adalah kejaksaan harus cepat mengejar potensi atau peluang untuk pengembalian kerugian negara itu sendiri. Ini pekerjaan berat, ini tidak mudah. Tetapi kami yakin konsolidasi dari Kejaksaan Agung RI untuk memenuhi harapan dari penghitungan BPKP, mereka akan lakukan dengan semaksimal mungkin. Kita netizen rakyat Indonesia mendoakan insya Allah mereka mampu menempuh dan mewujudkannya. Begitu dia. Hukuman itu
kita melihat setara, sudah imbal balik atas kelakuan mereka. Jadi mungkin seperti itu yang paling ideal, paling sempurna. Kalau tidak, kasihan bangsa kita, alamnya dirusak, rakyatnya menderita, mereka pesta pora. Perkara timah telah memasuki tahap akhir pemberkasan dan diharapkan dalam seminggu ke depan, dalam seminggu ke depan sudah dilimpahkan ke pengadilan. Angka yang tadi disebut sebesar 300, sekian triliun ini masuk dalam kualifikasi kerugian negara. Jaksa akan maju ke persidangan. Dalam dakwaannya tidak memasukkan kualifikasi perekonomian negara. Jadi sekali lagi nih ya, ini penting. Jaksa tidak akan memasukkan jumlah atau nilai yang masuk dalam kategori kerugian perekonomian negara. 300, sekian triliun akan didakwa sebagai kerugian negara. Mengapa begitu? Nanti silahkan hari ini kita buka selebar-lebarnya kepada teman-teman media, karena saatnya sudah tepat. Kemarin kan banyak itu yang berpendapat tentang 271, yang intinya perdebatan apakah ini real loss atau potensial loss. Diperdebatkan, saya dengar itu. Saya baca juga di medsos. Wah, ini masih potensi. Ini belum real. Nah, ini silakan teman-teman tanya, ahlinya ada, Ibu Deputi ada, saya ada. Sehingga kita bisa mengklirkan apa yang menjadi alat bukti dan jaksa yakin bahwa ini adalah kerugian real yang harus nanti jaksa tuntut sebagai kerugian negara. Bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana proses nanti penuntutannya, ini sedang kita lakukan. Terkait pertanyaan tadi, bahwa siapa-siapa saja yang menikmati, siapa saja yang dibebani, ya, kami belum bisa sampaikan ke publik. Kenapa? Karena terkait tim pelacakan aset kami masih bekerja dan berjalan di lapangan. Beban kita selain membuktikan bahwa ini adalah pidana tipikor yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat dari PT Timah bermufakat jahat dengan pihak swasta, sehingga kewajiban kedua bagi penyidik bagaimana ini bisa mengembalikan kerugian yang telah terjadi. Tentu saja semua itu diukur, tidak dikira-kira, dan parameternya sudah jelas, dan sehingga tidak ada istilah potential loss. Itu adalah betul-betul total loss, ya. Nah, sehingga berdasarkan itulah kemudian kami menghitung kerugian seperti yang teman-teman ketahui tadi. Jadi ada ecological disturbance, terganggu, ya. Kemudian yang kedua adalah environmental economic yang rusak, dan yang ketiga itu adalah pemulihan yang harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu harus tahu ya bahwa poin 1 dan 2 yaitu kerugian ekologis dan ekonomis itu mestinya itu hak negara yang bisa didapatkan kalau tidak terjadi kerusakan di situ. Nah, kemudian yang kedua, akibat kerusakan yang terjadi maka itu harus dipulihkan. Nah, jadi pertanyaan kemudian adalah kalau dia tidak dipulihkan, lalu tanggung jawab siapa? Nah, dari regulasi yang ada, apapun alasannya, PT Tambang Timah Tbk itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di lokasi tersebut. Rilis Kejaksaan Agung yang menyebut kerugian negara jauh lebih besar dari angka yang diperkirakan sebelumnya mendapat tanggapan dari praktisi hukum JJ Armstrong Sembiring.
Akademisi asal UI itu mengaku kecewa atas kinerja Kejagung yang sepertinya cukup puas hanya dengan menetapkan 21 orang sebagai tersangka kasus korupsi PT Timah. Dalam pengamatannya, masih banyak pelaku yang belum tersentuh hukum. Lantas, seperti apa hasil temuan JJ Armstrong Sembiring atas skema yang ia buat dalam mengungkap adanya kejahatan korporasi pada kasus korupsi PT Timah? Kurang puas juga ya saya ya melihat dari perkembangan yang terjadi sampai sekarang ini. Tapi kalau kita lihat perkembangan di dalam sektor penyelenggara negara, ini belum ada sama sekali nih. Komisarisnya belum ada. Paling-paling di sini yang hari ini kita tampilkan itu baru dinyatakan tersangka itu adalah direksi dengan kepala dinas ya, ex-kepala dinas. Nah, padahal kita tahu kalau di dalam undang-undang perseroan ya, kesalahan direksi itu tidak lepas juga terkait dengan irisan dengan komisaris. Karena di sini komisaris di dalam undang-undang perseroan salah satu tugasnya itu memberikan advice atau memberikan saran nasihat kepada direksi. Jadi kalau direksinya pada implementasi atau pelaksanaannya ada melanggar hukum ya, tentunya kita patut pertanyakan juga ini mengenai tentang eksistensi komisarisnya. Nah, karena di sini hari ini yang ditampilkan masih belum ada posisi direksi dari pihak penyelenggara negara, maka saya masih bertanya-tanya, belum seluruhnya gitu loh. Nah, padahal kita tahu ini kan kejahatan koperasi, ini kejahatan koperasi. Kalau namanya kejahatan koperasi itu selalu beririsan atau bersinggungan itu dengan yang namanya kejahatan kera putih. Begitu juga dia bersinggungan yang namanya kejahatan yang terorganisir. Kejahatan yang terorganisir itu biasanya dia membentuk suatu perusahaan ya, memang diperuntukkan tujuannya untuk kejahatan atau paling tidak mencuci uang dari hasil kejahatan. Kejahatan korporasi dalam kasus korupsi PT Timah yang telah merugikan negara tidak hanya dari aspek ekonomis, tetapi juga ekologis, berupa kerusakan lingkungan yang luar biasa. JJ Armstrong Sembiring berharap perusahaan yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut agar dibubarkan. Berkaca dari kasus hukum yang terjadi di Amerika dan Eropa, jika ada kasus kejahatan korupsi yang luar biasa, maka tidak hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga perusahaannya juga tidak luput dari hukuman. Tidak tanggung-tanggung, perusahaan tersebut dibubarkan, ditutup, atau dicabut perizinannya. Ya, di dalam model kejahatan koperasi demikian, ya, maka kalau kita bandingkan dengan di negara Amerika, Eropa, di sana kalau ada kejahatan koperasi yang bisa dikatakan memberikan potensi kerugian yang sangat ekstrim, maka perusahaan tersebut bisa dilakukan pembubaran yudisial atau istilahnya bisa disebut
kematian bagi perusahaan, yang dimana prosedur hukumnya itu bisa perusahaan itu dipaksa atau dibubarkan untuk tidak ada sama sekali. Nah, ini tentunya ya untuk membuktikan kesungguhan dari aparat penegak hukum dalam konteks memberantas kejahatan korporasi yang terkait dengan masalah korupsi yang menimbulkan kerugian yang begitu sangat besar. Selain ramai membicarakan angka kerugian negara yang mencapai 300 triliun dalam kasus PT Timah yang baru saja diungkap oleh Kejaksaan Agung, banyak kalangan juga menyinggung sepak terjang Kejaksaan Agung dalam membongkar skandal mega korupsi PT Timah. Yang erat kaitannya dengan aksi penguntitan yang dilakukan 2 anggota Densus 88 Polri terhadap Jaksa Agung Muda Febri Adriansyah. Dalam kejadian tersebut, 1 anggota Densus 88 berhasil diamankan polisi militer yang pada saat itu sedang mengawal Febri Adriansyah. Disinyalir ada gesekan antara 2 lembaga penegak hukum tersebut. Lantas, seperti apa sikap Kejagung atas kejadian tersebut? Jadi kalau mengenai tadi istilah kuntit menguntit atau intip mengintip ya, ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung, karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan. Nanti setelah ini selesai ya, silakan ditanya langsung kepada Kapus Penkum yang sudah mendapat arahan dari Jaksa Agung. Kita prihatin kasus sudah sebesar ini. Besok BPK melahirkan pemikiran dan hasil karya penghitungan yang luar biasa. Tapi aparat hukum kita yang coba, ada oknum aparat hukum yang coba-coba menghentikan proses penyidikan ini, menakut-nakuti, membuat tindakan yang barbar. Tetapi Kapolri yang sudah diperintahkan oleh Pak Presiden, ini Pak Presiden Jokowi loh memerintahkan, tapi Pak Kapolri nggak mau memberikan pernyataan apapun gitu, tidak bisa mencarikan solusi terhadap hal ini. Sayang itu terjadi. Kami nggak ngerti kenapa Kapolri bisa seperti itu gitu. Yang kita tahu kan Kapolri adalah bagian dari pembantu Presiden, harusnya mensukseskan itu semua. Tapi apapun itu kita tunggu besok. Sudah saya panggil tadi. Arahannya gimana Pak? Tanyakan langsung ke Kapolri, ya Kapolri ada. Kan dengan Pak JK, kan sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. Mungkin Pak, memang nggak ada masalah apa-apa juga. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.